kuliah evaluasi program pembelajaran mengenai perencanaan evaluasi program. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sesungguhnya adalah proses mengenali, memilah dan menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Proses mengenali, memilih, menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas tersebut tentunya dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan perspektif keilmuan yang merujuk kepada teori-teori maupun standar atau kriteria yang terukur. Peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan terbagi menjadi 2 bagian, yakni analisis kebutuhan secara objektif dan analisis kebutuhan secara subjektif. Yang ke-B, scheduling atau penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan, kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Untuk mendapat jadwal itulah, maka evaluator harus memutuskan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan, urutan kegiatan, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Yang ke-C, penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, mulai dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informal dengan staf. Yang kedua, budgeting atau pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Terdapat 2 bentuk pembiayaan, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Yang ke-E, proposal evaluasi program. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Yang kedua, penyusunan proposal terbagi menjadi 3 bagian, yakni evaluator internal, yang kedua evaluator eksternal, dan yang ketiga kombinasi dari evaluator internal dan evaluator eksternal. Yang ketiga, format rancangan proposal. Judul kegiatan, rasional dilaksanakannya evaluasi, tujuan, pertanyaan evaluasi, metodologi yang digunakan, prosedur kerja, dan langkah-langkah kegiatan, dan menentukan objek atau sasaran evaluasi. 11 komponen-komponen yang terdapat dalam desain evaluasi adalah: yang pertama, menentukan objek atau sasaran evaluasi, yang kedua, merumuskan tujuan evaluasi, yang ketiga, menentukan penerima laporan evaluasi, yang keempat, merumuskan pertanyaan evaluasi, yang kelima, menentukan informasi yang dikumpulkan, yang keenam, menentukan teknik pengumpulan informasi, yang ketujuh, menentukan instrumen, yang kedelapan, menentukan teknik analisis data, yang kesembilan, cara interpretasi dan penarikan kesimpulan, dan yang ke-10 menentukan jenis bentuk atau laporan, serta yang ke-11 menentukan teknik laporan. Terdapat 8 perencanaan evaluasi program meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi alasan melakukan evaluasi. Yang kedua, memilih model evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, penentuan komponen yang akan dievaluasi. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Yang keenam, menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, pengumpulan dan analisis data. Dan yang kedelapan, pelaporan hasil evaluasi. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan evaluasi program adalah proses sistematis untuk merancang penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program. Tujuannya adalah memastikan program
mencapai tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Ini biasanya dilakukan oleh evaluator atau tim khusus dengan melibatkan stakeholder seperti penerima, manfaat, dan penyandang dana. Sekian dan terima kasih. Salam.